kita juga bawa doa-doa kita masing-masing ke hadapan Tuhan, kita satukan dalam Ekaristi ini. Sekarang marilah kita persiapkan hati dan budi kita untuk seluruh perayaan Ekaristi ini dengan mohon rahmat pengampunan Tuhan atas segala dosa dan kekurangan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Putra-Mu menjadi manusia sebagai pemenuhan janji keselamatan-Mu. Dialah cahaya yang menghalau kegelapan dalam hidup kami, yang oleh karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa ke kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, orang-orang muda dan anak-anakku yang terkasih, para suster, bruder, dan romo yang ada di rumah masing-masing, selamat pagi berkah dalem. Masih semangat? Atau semakin semangat? Syukur pada Tuhan. Apalagi hari Natal sudah semakin menjelang, maka sukacita senantiasa ada di dalam diri kita. Dan bacaan-bacaan hari ini suasananya suasana kelahiran. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, ketika saya merenungkan sabda Tuhan hari ini, khususnya bacaan Injil, muncul pertanyaan-pertanyaan dan keheranan dalam diri saya. Yang pertama, muncul pertanyaan, bagaimana mungkin Bunda Maria atau Ibu Maria bisa secepat itu memahami kata-kata malaikat Gabriel kepadanya. Padahal kalau dilihat secara manusiawi, dinalar secara manusiawi, sangat tidak mudah dipahami. Bagaimana mudah dipahami? Maria yang belum bersuami diberitahu bahwa akan mengandung dari kuasa Roh Kudus, dari kuasa Allah. Sesuatu yang tidak mudah untuk dipahami untuk kita manusia zaman sekarang ini. Yang kedua, muncul pertanyaan juga bagaimana Bunda Maria bisa secepat itu mengiyakan permintaan malaikat supaya menjadi Bunda Yesus, Bunda Tuhan, Bunda Allah. Padahal belum serba jelas akan apa yang terjadi nantinya. Inilah yang berkecamuk dalam diri saya. Bagaimana mungkin Bunda Maria bisa secepat itu memahami, mengerti kata-kata malaikat dan mengiyakan untuk menerima tugas sebagai Bunda Yesus. Coba kalau ini diterapkan pada kita masing-masing, khususnya pada ibu-ibu dan cewek-cewek, ya. Coba, kalau seandainya malaikat itu datang kepada Anda, kemudian mengatakan, misalnya nih siapa namanya nih? Mbak siapa namanya? Ya, Bu Ibu. Oh. Enggak kedengaran. Gulana. Iya. Misalnya ibu jenengan itu belum punya suami, kemudian malaikat datang kepada jenengan mengatakan, Gulana, hari ini engkau akan mengandung. Kira-kira akan langsung menjawab, oke gitu? Bengong ya, kok bisa? Pastilah ya kan? Apalagi belum bersuami, pacar aja nggak punya misalnya, apalagi suami kan? Kok tiba-tiba akan mengandung? Enggak, yang Roh Suci akan menaungi engkau dan engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Pasti kita akan, opo to iki ngoyoworo gitu. Opo to ini omong kosong kan? Pasti akan sulit dinalar, ya. Namun Bunda Maria kok bisa cepat menangkap itu,
tahu maksudnya, dan mengiyakan. Inilah sebuah pertanyaan yang bagi saya muncul terus-menerus. Dan akhirnya dalam permenungan saya menemukan jawabannya seperti ini. Seperti orang-orang Israel yang lain, Maria dibesarkan dan dididik dalam masyarakat yang sangat kuat dalam pengharapan akan datangnya seorang Mesias, akan datangnya seorang penebus, seorang penyelamat. Dan Mesias penyelamat inilah yang diharapkan nanti membawa masa kejayaan, masa keemasan bagi mereka semua. Seperti pada zaman Daud, ya. Yakni pada masa Daud di mana suasana penuh kedamaian, penuh keharmonisan, dan tidak ada peperangan. Dalam arti mereka tidak berada dalam penjajahan bangsa yang lain. Dan masyarakat hidup dalam kemakmuran, dalam kesejahteraan. Inilah yang mereka harapkan. Dan pengharapan ini, harapan dan keyakinan akan datangnya Sang Mesias ini mulai muncul semenjak Raja Daud, khususnya semenjak Nabi Nathan menyampaikan nubuat seperti kita dengar dalam bacaan pertama hari ini, yakni apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapatkan perhatian bersama nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Semenjak nubuat Nathan inilah bangsa Israel mulai menghidupi harapan dan keyakinan bahwa akan datang Sang Mesias yang membawa kejayaan, yang membawa kemakmuran, yang membawa sukacita, membawa keharmonisan dalam kehidupan bersama, seperti zaman Daud dahulu. Pengharapan dan keyakinan ini semakin berkembang, semakin kuat mengakar dalam hati orang-orang Israel ketika mereka berada dalam kesusahan, yakni ketika mereka berada di dalam penjajahan bangsa lain dan akhirnya terserak-serak dibuang ke tanah-tanah pembuangan, ke Babel, ke Asyur, dan lain-lainnya. Di tempat pembuangan inilah bangsa Israel meraung-raung, merintih-rintih, mohon kepada Allah agar Sang Mesias yang dijanjikan kepada Daud dihadirkan bagi mereka semua. Mereka ingin lepas dari penjajahan dan ingin kembali ke tanah terjanji. Dan mereka yakin bahwa itu semua hanya akan terjadi kalau Sang Mesias yang dijanjikan Allah itu betul-betul hadir di tengah-tengah mereka. Dan di masa pembuangan itulah mereka semakin yakin bahwa Sang Mesias itu akan datang, akan lahir dari seorang perempuan muda, seorang dara, seorang perawan, seperti dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam kesempatan di pembuangan. Yesaya mengatakan demikian, seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Apa yang dikatakan Nabi Yesaya ini semakin meneguhkan keyakinan dan harapan akan datangnya Sang Mesias. Dan Mesias akan hadir, akan lahir dari seorang perempuan muda, seorang perawan, seorang dara. Itulah yang menjadi keyakinan mereka. Demikian juga Nabi Yeremia yang datang setelah Yesaya mengatakan hal yang mirip dengan berkata demikian. Sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Nabi Yeremia menubuatkan sesuatu lebih lanjut, yakni bahwa Sang Mesias lahir dari bangsa Daud atau dari wangsa Daud, dari keturunan Daud. Saudara-saudariku yang terkasih,
Inilah yang berkembang, inilah yang hidup di kalangan orang-orang Israel waktu itu, dari waktu ke waktu, yakni keyakinan dan harapan bahwa Mesias akan hadir, akan datang dari keluarga Daud dan melalui seorang perawan, seorang perempuan muda, seorang dara. Maria adalah salah satu dari orang Israel yang memiliki keyakinan itu. Maria sangat memahami makna dan arti pengharapan dan keyakinan itu. Bahkan sangat mengharapkan datangnya Sang Mesias itu bagi bangsanya, bagi bangsa Israel. Inilah konteksnya. Maka tidak mengherankan kalau Bunda Maria begitu mudah atau tidak mengalami kesulitan untuk memahami apa yang dikatakan malaikat Gabriel kepadanya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Paham Maria, karena apa? Selama ini dia sudah dibesarkan dalam budaya itu, dalam pengharapan itu. Juga tidak menjadi sulit memahami kata-kata malaikat. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria mudeng, Maria dong, Maria nangkap dengan gamblang. Oh ini toh. Dia melihat dan menangkap bahwa inilah saatnya Allah memenuhi janjinya, Allah mewujudkan janjinya, yakni mengutus Mesias bagi bangsa Israel. Maria menyadari hal itu dan meyakini hal itu, bahwa apa yang dikatakan oleh malaikat sama isinya dengan yang dikatakan oleh para nabi. Maka dia sadar betul, inilah saatnya untuk menanggapi tawaran keselamatan Tuhan dengan serius. Maka berhadapan dengan permintaan malaikat, tidak ada kata lain kecuali sendiko dawuh. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara-saudari yang terkasih, Ibu Maria sadar bahwa telah dipilih oleh Allah untuk dilibatkan dalam karya penebusannya, dalam karya penyelamatannya. Dan Ibu Maria menyediakan diri dengan penuh ketulusan, meskipun tidak mudah, meskipun akan mengalami banyak kesusahan, untuk menjadi Bunda Tuhan. Meskipun demikian, Bunda Maria menerimanya dengan sukacita. Aku ini hamba Allah, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, apa yang bisa kita teladani dan kita pelajari dari pengalaman Ibu Maria ini? Salah satunya adalah keteladanan Bunda Maria dalam kesederhanaannya menanggapi panggilan Tuhan. Sederhana dan tulus, selalu siap sedia, terbuka untuk menerima tawaran Allah, untuk menanggapinya dengan serius dan menyetiainya sampai akhir. Kita semua adalah putra-putra Maria yang juga mempunyai pengharapan yang sama, yakni hadirnya Sang Mesias bagi kita, hadirnya Sang Penyelamat bagi kita semua. Maka marilah kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk menerima Yesus Kristus, Sang Mesias dalam hati kita masing-masing dengan penuh ketulusan dan mencintainya dengan total, dengan kesungguhan sampai pada kesudahannya. Artinya setia sampai akhir kehidupan kita. Semoga Mesias yang dijanjikan Allah hadir dalam diri kita masing-masing dan menjadi sumber keselamatan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Sekarang marilah kita mohon berkat Tuhan untuk anak-anak yang ikut dalam Ekaristi ini dan juga anak-anak dalam kandungan.
Allah yang Maha Kasih, pandanglah anak-anak-Mu yang datang kepadamu mengharapkan berkat melimpah bagi mereka. Semoga mereka semua dapat meneladani Bunda Maria yang senantiasa hidup dalam pengharapan, menantikan kedatangan Sang Mesias di dalam hatinya. Berkatilah juga anak-anak dalam kandungan agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik, dengan sempurna, dan pada saatnya nanti lahir ke dunia ini menikmati keindahan alam ciptaan-Mu dan memuji Engkau lewat karyanya. Kini ya Allah, berkenanlah Engkau melimpahkan rahmat berkat-Mu bagi mereka semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami telah Engkau perbolehkan menerima jaminan penebusan abadi. Semoga kami semakin Kau teguhkan dalam pengharapan kami akan kedatangan Putra-Mu yang membawa keselamatan abadi bagi kami. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.